Halo teman-teman semua, halo Sobat Jejak. Jadi di kesempatan kali ini gue sedang mengeksplor salah satu wisata religi yang berada di Yogyakarta yang bernama Gua Maria Sendang Sono yang berlokasi di Kalibawang, Kulon Progo. Nah, jadi estimasi perjalanan dari kota Jogja menuju Kulon Progo ini kisaran 40 menitan jika kita berkendara secara pelan-pelan. Nah, jadi di tempat ini tuh bisa untuk berdoa dan menenangkan pikiran. Singkat cerita, perjalanan gua yang dari kota Jogja menuju Gua Maria Sendang Sono berangkat jam 4 sore bersama Pak Ade Buyung. Alam pada saat itu sangat cerah, yang dimana semesta memberikan dan mendukungku untuk berziarah ke Gua Maria Sendang Sono. Selama perjalanan, kami disuguhi oleh pemandangan yang menakjubkan. Kami tepat di sana pada jam 5 sore, yang dimana cuaca sudah mulai gelap. Setelah kami melakukan pemakiran, kami pun langsung bergegas menuju Gua Maria tersebut. Di lokasi parkiran juga terdapat toko penjualan barang rohani. Pak Pade, iki masih jauh nggak sih perjalanannya? 50 meter lagi. 50 meter lagi ke sana. Oke. Nah, jadi ini pintu masuk untuk ke Gua Maria Sendang Sono. Nah, Gua Maria Sendang Sono terletak di kawasan yang sangat asri dan menyatu dengan alam. Aliran sungai yang membelah tempat perziarahan serta pohon-pohon besar yang menanguninya menjadikan tempat ini sangat sejuk dan segar. Sebuah pohon sono atau angsana besar tumbuh dengan kokoh menanguni tempat ini. Akarnya mencengkeram tanah dengan kuat dan menjadi sumber mata air Sendang. Sebenarnya keberadaan pohon sono inilah yang menjadikan tempat ini diberi nama Sendang Sono. Dulunya, mata air di sini lebih dikenal dengan nama Sendang Semanggung. Selain itu, di tempat ini terdapat kapel yang bisa juga digunakan untuk melakukan perayaan Misa Ekaristi. Di dalam Gua Maria tersebut pun terdapat toko yang menjual souvenir, seperti lilin, alkitab, kalung rosario, dan benda-benda rohani lainnya. Meski merupakan tempat perziarahan umat Katolik, tempat ini terbuka untuk siapapun. Karena itu, tidaklah heran jika banyak umat beragama lain yang datang ke tempat ini untuk sekedar merenung atau mencari udara segar. Di tempat ini pun terdapat sumber mata air suci yang terdapat di sisi kanan sungai. Membawa pulang air sendang dan meminumnya dipercaya dapat mendatangkan berkah. Dengan membawa air sendang itu, tentu perenungan dan permohonan yang disampaikan selama ibadah akan lebih komplit. Selain bisa diminum, air sendang ini pun bisa dibuat untuk cuci muka. Syukur-syukur bisa buat wajah glowing secara alami. Sobat Jejak, jadi ini adalah tempat untuk mengambil air suci yang berada di Gua Maria Sendang Sono. Nah, jadi air ini bisa untuk dibawa pulang, untuk diminum juga bisa, dan untuk mencuci muka juga bisa di sini. Nah, jadi rasanya itu ketika mencuci muka di air ini sangat segar. Ya kan pasti. Iya, sip. Ini tuh pokoknya airnya besar kok. Airnya besar. Halo, Pade. Ya. Gimana sensasinya habis cuci muka di Gua Maria Sendang Sono ini? Full Glowing ya? glowing, full apa namanya? Cahaya sekali ya Tuhan. Sejuk, Mantap ya. sejuk dari hati. Masya Tuhan. Di tempat ini pun tentunya menyediakan toilet yang letaknya berada di dekat pendopo yang berada di ujung. Sekarang jam berapa sih bro? 7 kurang 9. Sekarang waktunya kita doa rosario. Nah, kita sekarang cari Gua Marianya lagi ada di mana sih? Di mana? Sana itu, nah bagian sana itu. Penasaran? Yuk. Terus ya. Oke. Di Sendang Sono, para pengunjung juga bisa menemukan jalan salib yang menggambarkan kisah kenabian Yesus dalam ornamen-ornamen yang terpasang di dinding. Halo Sobat Jejak. Nah, jadi aku mau doa nih. Kan sayang banget kan kalau misalkan udah jauh-jauh dari Jogja ke Kulon Progo ini kita nggak doa. Nah, jadi aku mau doa novena 3 kali Salam Maria nih. Nah, sebelum doa, aku mau nyalain lilin dulu. Nah, ini lilinnya. Jadi aku nyalain dulu nih. Doa di depan Gua Maria yang terletak di belakang pohon sono juga bisa menjadi pilihan untuk mencari ketenangan batin.
Banyak orang memanjatkan doa dengan bersimpuh dan menyalakan lilin di depan gua ini. Bahkan bisa menuliskan permohonan atau curahan hati dalam secari kertas. Lalu memasukkannya dalam pot tempat pembakaran surat. Yang konon katanya agar tersampaikan dan Tuhan menerimanya. Pak De Buyung gimana nih perasaannya habis berdoa? Ya kalau kita berdoa itu ya adalah ucapan rasa syukur, memanjatkan permohonan dan karunia kita ke Tuhan. Jadi fungsi berdoa itu supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan agar semua aktivitas-aktivitas kita dapat dilancarkannya olehnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Tetap lestarikan alam semesta. Rekam jejak siap mengeksplor. Salam Swastamita.